Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Listamala dengan NPM 198 dari kelas 4F. Di sini saya akan menjawab tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Dengan soal yang pertama tentang jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren gitu. Berikan contoh konkret dari pengalaman Anda dan observasi di lapangan. Nah, jawabannya yaitu filsafat pendidikan Islam tuh intinya ya ngajarin kita belajar ilmu agama dan juga ilmu umum secara seimbang gitu. Misalnya di pesantren anak-anak nggak cuma belajar Al-Quran dan hadis, tapi juga anak-anak diajarkan ilmu umum gitu seperti matematika, sains, dan juga bahasa gitu. Jadi mereka nggak cuma punya ilmu agama yang kuat, tapi juga bersaing di dunia modern gitu. Pendidikan Islam itu nggak hanya bikin orang jadi pinter secara akademis gitu, tapi juga ngajarin orang buat punya karakter yang lebih baik gitu. Bayangin aja nih kalau misalnya pendidikan cuma fokus ke ilmu aja gitu tanpa dibarengi atau ditemani dengan nilai moral gitu, nanti kita bisa cerdas tapi nggak punya hati gitu. Nah, filsafat pendidikan Islam ngajarin kita supaya kita mempelajari dua-duanya secara berbarengan gitu. Terus lanjut saja soal yang kedua, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Nah, tentu saja ya perbandingan filsafat Islam dan Barat itu pasti ada aja yang berbeda gitu. Kalau pendidikan Islam lebih ke pembentukan karakter, moral, dan juga akhlak. Nah, kalau misalnya pendidikan Barat itu lebih ke kebebasan berpikir, logika, dan juga inovasi gitu. Di Barat sekolah sering ngajarin kita atau muridnya berpikir kritis gitu, dan juga berpikir mandiri. Jadi tapi di sisi lain juga pendidikan Islam gak cuma ngajarin kita ilmu pengetahuan, tapi juga pentingnya menjaga moral dan etika gitu. Di Indonesia kita butuh gabungan dari keduanya gitu. Kita gak bisa cuman ngikutin sistem Barat yang terlalu materialistis gitu, tapi kita gak bisa ketinggalan zaman gitu hanya dengan mengandalkan pendidikan agama aja gitu. Jadi pendidikannya ideal di Indonesia itu menurut saya ya yang bisa menggabungkan antara keduanya, jadi pendidikan Islam dan juga Barat gitu. Nah, yang ketiga dengan soal jelaskan kerangka yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang ketiga ini, dalam pendidikan Islam ada beberapa hal penting yang harus kita pahami ya. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Manusia itu punya potensi besar untuk berkembang gitu, baik secara fisik, intelektual, dan juga spiritual. Jadi pendidikan Islam gak cuma ngajarin ilmu tapi juga mengembangkan karakter. Nah, yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam itu bukan cuma buat bikin orang jadi pinter, tapi juga membentuk pribadi yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat. Jadi pendidikan itu harus holistik ya gitu, mencakup semua aspek kehidupan. Nah, yang ketiga yaitu ada metode pembelajaran. Dalam pendidikan Islam, metode yang dipakai itu harus aktif dan melibatkan siswa, nggak cuma ceramah aja, misalnya diskusi dan tanya jawab atau eksperimen langsung. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam gak cuma nilai ujian, tapi juga harus lihat perkembangan karakter siswa kayak kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab gitu. Nah, yang keempat yaitu dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam pada saat ini gitu. Nah, yang keempat ini, pendidikan Islam zaman modern harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama
dalam hal teknologi dan globalisasi. Tapi kita juga nggak boleh lupa dengan nilai-nilai agama yang jadi dasar pendidikan. Jadi salah satu cara buat modernisasi pendidikan Islam adalah dengan memperbarui kurikulum dan menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum kayak teknologi dan sains gitu. Metode pendidikan juga perlu diubah. Kalau dulu banyak banget sekolah atau pesantren yang cuma pakai metode ceramah dan juga hafalan. Nah sekarang kita nih harus memakai metode yang lebih interaktif gitu, misalnya dengan diskusi kelompok, kerja kelompok ataupun eksperimen gitu, supaya pembelajaran itu lebih aktif gitu, siswa lebih aktif dan juga nggak bosen. Nah yang kelima, langsung saja kepada jawaban ya. Terlalu panjang untuk saya membaca soalnya. Jadi jawabannya itu, filsafat pendidikan Islam itu penting banget karena bisa membentuk karakter siswa. Nah kalau kita cuma ngajarin ilmu pengetahuan tanpa mendidik karakter, ya hasilnya orang bisa jadi pinter tapi juga nggak punya empati, moral ataupun etika, dan juga terasa tanggung jawab gitu. Nah pendidikan Islam itu ngajarin kita pentingnya akhlak dan karakter yang baik supaya nanti kita jadi manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Misalnya aja di pesantren, selain belajar Al-Quran, santri juga dibuat untuk hidup sederhana gitu, menjaga kehormatan dan juga saling menolong dengan temannya. Ini juga akhirnya membentuk karakter mereka jadi lebih kuat, mandiri dan juga nggak cuma sekedar pintar. Nah yang keenam itu, sama langsung jawaban aja ya, ada beberapa pendekatan yang bisa diterapkan gitu sesuai pendidikan Islam jadi lebih efektif gitu. Yang pertama, gabungin antara agama dan sains gitu. Ini penting supaya siswa itu nggak cuman ngerti agama tapi juga siswa paham gitu bagaimana sih bersaing di dunia kerja gitu. Nah, yang kedua yaitu pendidikan yang mengikuti zaman gitu. Jangan ketinggalan zaman gitu. Pendidikan Islam itu harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman dan teknologi. Nah, yang ketiga yaitu multidisipliner atau pendekatan yang melibatkan berbagai ilmu, misalnya sosiologi, psikologi, dan ilmu pendidikan lainnya supaya bisa memahami siswa agar lebih baik. Nah, yang nomor 7 gitu, langsung saja kepada jawabannya ya. Program pendidikan Islam yang ideal itu harus mendidik Islam secara menyeluruh gitu, baik dari segi akademik ataupun segi moral. Ada beberapa komponen utama yang harus ada dalam program tersebut gitu. Jadi yang pertama itu memahami hakikat manusia gitu. Setiap siswa punya potensi untuk berkembang. Jadi kita perlu ngedidik mereka sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Nah, yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan Islam itu harus mencakup dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya sekedar mengejar dunia semata gitu. Nah, yang ketiga ini metode yang menarik gitu. Gunakan metode yang bervariasi gitu biar siswa itu nggak bosan dan bisa lebih menikmati proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu evaluasi yang menyeluruh. Nah, evaluasi itu nggak cuma soal nilai ujian tapi juga tentang perkembangan karakter siswa. Nah, selanjutnya nomor 8, langsung saja kepada jawaban. Filsafat pendidikan Islam itu juga berperan penting gitu dalam menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif. Di Indonesia masih banyak anak-anak yang terhalang untuk mendapatkan pendidikan Islam karena mendapatkan pendidikan itu karena latar belakang sosial dan ekonomi. Misalnya filsafat pendidikan Islam ngajarin kita buat lebih adil dan terbuka gitu. Nah, contohnya di pesantren atau madrasah yang menerima siswa dari berbagai kalangan gitu tanpa memandang status sosial ataupun ekonomi. Nah, sekian jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.